Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisarah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025, dengan nomor induk mahasiswa 250220100671 di LPTK Universitas Islam Ar-Raniri, Banda Aceh. Video pembelajaran ini saya buat di kelas 6 Sekolah Dasar Negeri Lango, Kecamatan Pantai Ciremai, Kabupaten Aceh Barat, dengan materi halal dan haram. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji dan rekan sejawat yang telah memberikan bimbingan serta dukungan selama proses PPG ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu pada hari ini? Sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, ada langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas, Farhan, silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dalam bermanfaat dan berilah aku kepahaman dalam belajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin memastikan kehadiran kalian. Ibu ingin mengabsen kalian. Jadi hari ini ada tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita memulai memasuki pembelajaran, Ibu ingin memastikan kesiapan anak-anak Ibu dalam mengikuti proses belajar-belajarannya. Coba tolong kalian, Ibu ingin melihat apakah bajunya sudah dimasukkan semua ke dalam. Tolong jika ada sampah-sampah yang masih di meja ataupun di bawah laci kalian, tolong kalian pindahkan. Sudah semua? Sudah? Jadi baiklah anak-anak Ibu, untuk persepsi hari ini Ibu ingin menanyakan kepada kalian, apakah tadi pagi anak-anak Ibu ada sarapan? Ada. Kira-kira sarapan kalian tadi pagi itu ada lauknya tidak? Ada. Coba apa aja lauknya? Ayam. Ayam, apa lagi? Ayam. Ikan, Daging. daging kerbau, ya bagus. Jadi ke semua makanan sarapan kalian tadi pagi itu merupakan salah satu makanan yang halal. Baiklah anak-anak Ibu semuanya. Jadi untuk motivasi pembelajaran pada hari ini, anak-anak, dalam hidup ini kita selalu dihadapkan pada pilihan antara halal dan yang haram. Antara halal dan haram. Islam itu mengajarkan kita untuk memilih makanan yang halal agar hidup kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Ingat, rezeki yang halal membawa kepada ketenangan, sementara
Tentang apa? Coba. Tentang menghargai pendapat orang lain. Jadi untuk hari ini tentang Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, memahami ketentuan halal dan haram. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Jadi ada sebab-sebabnya, nanti ada sebab mengapa ada halal dan mengapa ada haram. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan kalian sehari-hari. Anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai dalam pembelajaran, ibu ada menyiapkan kepada ibu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang halal dan haram menurut Islam? Coba anak-anak ibu. Saya, Bu. Oh iya, bagus sekali. Coba Farhan. Halal adalah yang diperolehkan oleh Allah, sedangkan haram adalah yang dilarang dan berdosa jika dilakukan. Bagus sekali. Jadi halal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Kemudian haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian bagus sekali jawabannya. Kita berikan aplaus untuk Farhan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa penyebab menjadikan halal dan haram? Coba siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, bagus sekali Hasna. Coba. Halal dan haram ditentukan oleh Allah untuk membedakan yang membawa manfaat dan yang membawa mudarat bagi manusia. Iya, bagus sekali. Dan coba beri tepuk tangan ke Hasna. Jadi baiklah anak-anak ibu semuanya, untuk pembelajaran hari ini, jadi ibu sudah mempersiapkan sebuah video pembelajaran tentang hukum halal. Jadi ibu mohon kepada anak-anak ibu, kalian memperhatikannya dengan seksama. Karena apa? Karena di akhir nanti ibu akan memberikan kepada kalian berupa LKPD. LKPD satu kelompok, satu lembar. Jadi mohon anak-anak ibu semuanya kalian tayangan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi halal dan haram. Secara umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Secara khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Perlu
halal dan haram secara khusus hanya berkaitan dengan makanan, minuman, atau segala hal yang digunakan oleh umat muslim. Dasar hukum halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas." Baiklah anak-anak ibu semuanya, setelah kalian tadi melihat video, apakah kira-kira sudah jelas atau sudah paham mengenai hukum halal dan haram? Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hukum halal dan haram, supaya nanti ketika ibu membagikan kalian LKPD, jadi kalian mudah dalam pengisiannya. Jadi yang pertama itu ada pengertian daripada halal. Apa itu halal? Halal adalah sesuatu yang digunakan atau dimakan tidak mendapatkan dosa. Jadi apa saja yang kita gunakan ataupun kita makan itu tidak akan berdosa. Kemudian pengertian daripada haram. Apa itu haram? Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk dilakukan, kemudian digunakan dan dikonsumsi. Itu artinya hukum artinya adalah haram. Kemudian dasar hukum halal dan haram. Yang pertama ada dalam Al-Quran. Dasar hukum yang pertama adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran tertera semua dasar hukum tentang halal dan haram. Kemudian dari mana lagi dasar hukumnya? Yang kedua itu dasar hukumnya adalah dari hadis. Kemudian yang ketiga adalah dari ijtihad. Ijtihad dari para pendapat para ulama. Jadi dasar hukum halal dan haram itu ada tiga. Yang pertama Al-Quran, yang kedua ada dari hadis, yang ketiga ada dari ijtihad. Nah, coba perhatikan kembali. Kemudian yang selanjutnya ada sebab-sebab halal dan haram. Mohon anak-anak ibu perhatikan semua ke depan. Sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama, halal dan haram dari zat asalnya. Kemudian yang kedua, halal dan haram dari sifat asal, sababi. Kemudian halal dan haram dari proses pengerjaannya. Jadi setelah tadi penyampaian materi yang ibu berikan kepada kalian, apakah kira-kira anak-anak ibu sudah paham? Sudah jelas semuanya? Sudah dapat dimengerti? Alhamdulillah. Jadi untuk selanjutnya ibu akan memberikan kepada anak ibu berupa LKPD. Jadi kalian anak-anak ibu semuanya dibagi dalam 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Jadi untuk ini kelompok 1 ya. Kemudian ini kelompok 2 dan kelompok 3.
Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Nah, semuanya sudah? Jadi di depan kalian sudah ada lembar kerja. Jadi di situ ada nama kelompok, kemudian seperti yang sudah Ibu arahkan tadi, yang ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi untuk nama anggotanya silakan kalian tulis dan ada soal. Diperhatikan semuanya. Di situ ada soal dan alasannya. Silakan kalian isi bersama teman-teman dan jangan lupa berdiskusi. Ya, baik anak Ibu. Jadi Ibu tegaskan kembali di sini. Jadi kalian itu jangan lupa berdiskusi karena ini hasil kelompok kerja kalian bersama. Hasil kerja kelompok, ya. Jangan kerjanya sendiri-sendiri karena ini kerjanya kelompok. Jadi tolong kalian anak-anak itu semuanya berdiskusi bersama temannya, ya. Nah, silakan diisi. Tolong kerjasama kalian semuanya. Ya. Sudah selesai semuanya ya? Jadi kalau sudah selesai, jadi untuk setiap kelompok maju ke depan. Satu kelompok satu orang maju ke depan cepat. Satu kelompok satu orang yang mewakilkan saja. Ibu ingin kepada kelompok 2 mohon tampil ke depan. Siapa perwakilannya? Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Carilah 5 contoh makanan dan minuman yang halal. Soal 2. Jelaskan alasan mengapa makanan dan minuman tersebut halal. 3. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Jawaban nomor 1. Daging ayam. Daging ayam halal karena ayam termasuk hewan yang boleh dimakan dan jika disembelih dengan menyebut nama Allah serta disertai sesuai Islam, dagingnya menjadi suci dan boleh dikonsumsi. Yang kedua, daging ikan. Ikan halal karena termasuk hewan air yang hidup di laut atau sungai. Dan dalam Islam, semua hewan laut yang tidak berbahaya boleh dimakan dapat disembelih. 3. Nasi. Nasi halal karena berasal dari beras, yaitu tumbang nasi dan tidak halal serta cara
seperti sapi, kambing, atau unta. Dan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis dalam proses pengolahannya. 5. Air putih. Air putih halal karena bersifat suci, mengeluarkan dan tidak mengandung zat haram atau najis, sehingga boleh diminum oleh umat Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah tadi kelompok 2 tampil, kira-kira anak-anak ibu ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ya. Sudah jelas semua? Sudah. Baiklah anak-anak ibu, dari hasil kerja kelompok yang telah kalian diskusikan bersama teman-teman kalian, ibu sangat memberikan apresiasi yang bagus untuk kalian semua. Karena apa? Karena kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan bagus. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Jadi, setelah tadi berdiskusi, ibu melihat anak-anak ibu sudah mulai merasa lelah, bosan, ya. Jadi kita sekarang melakukan ice breaking sejenak. Jadi anak-anak ibu mohon ikuti ibu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Teguh fokus. Melihat, mendengar, mendengar, fokus, fokus. Ya, bagus sekali. Jadi, setelah tadi kalian mengikuti semua proses pembelajaran, kalian udah fokus semua? Ya, bagus sekali. Marilah sejenak kita melakukan refleksi. Yang pertama, bagaimana kesan pembelajaran anak-anak ibu pada hari ini? Bagaimana kesan pembelajaran anak-anak ibu pada hari ini? Apakah kalian senang? Senang! Kemudian yang kedua, apa manfaat kira-kira pembelajaran kita pada hari ini? Apa manfaatnya bagi anak ibu? Apa? Iya, apa? Coba. Mengenal hukum halal dan haram. Jadi, anak-anak ibu semuanya, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah halal artinya diperbolehkan menurut ajaran Islam. Sedangkan haram berarti dilarang. Kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal seperti daging yang disembelih dengan benar, menjauhi yang haram seperti babi, bangkai, dan minuman keras. Selain itu, perilaku halal seperti jujur dan berbuat baik harus dijaga. Sementara perilaku haram seperti mencuri, berbohong harus dihindari. Dengan menjalankan hal-hal yang halal dan meninggalkan hal-hal yang haram, kita akan hidup sehat, mendapat ridha dari Allah, dan hidup kita menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Jadi baiklah anak ibu semuanya, untuk minggu depan, pelajaran setelahnya kita akan belajar tentang kisah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq